Kita lanjut bahas BTT Dunia Para Dewa episode 191. Oke, gak usah banyak memang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Raut wajah dari seorang Jing Wuchen telah berubah dipenuhi dengan sebuah keseriusan dan juga keterkejutan karena memang benar orang yang berada di balik goa ini adalah Danding. Soyen segera mengangkat kakinya berniat melewati batu besar, namun tiba-tiba saja langkah kaki Soyen terhenti karena dia teringat sesuatu yang sangat dia waspadai. Pandangan mata Soyen berbalik menatap Jing Wuchen yang sedang terdiam, lalu dia bertanya, "Apakah kau masih menyesalinya sekarang? Apakah kau akan ikut denganku atau tidak?" Jing Wuchen menelan ludahnya dengan susah payah, membiarkan emosinya sedikit tenang. Matanya terus berkedip seolah-olah dia sedang kebingungan untuk mengambil keputusan apa. Awalnya Jing Wuchen memasuki alam ilusi adalah untuk berencana membalas dendam pada Danding setelah orang itu terjebak di dalam perkelahian dengan orang-orang lainnya ataupun para binatang iblis. Namun Jing Wuchen tak pernah menyangka apabila saudara perempuan dari seorang Danding yaitu Dan Bingyan juga akan ikut masuk ke dalam tempat ini, sehingga membuat Jing Wuchen tak punya kesempatan sama sekali untuk menjalankan rencananya, dan dia juga harus mencari cara untuk menghindari orang-orang dari Balai Pil. Namun sekarang adalah sebuah kesempatan yang cukup langka bisa bekerja sama dengan Soyen yang merupakan seorang jenius. Soyen yang mungkin memiliki dendam pada Balai Pil atas pasar pil obat juga ingin melenyapkan orang-orang dari Balai Pil. Akhirnya Jing Wuchen memiliki secercah harapan, namun dia masih berpikir di dalam hatinya jika bertarung. Meskipun saudara Xiao ini memiliki kekuatan yang cukup menakjubkan serta kekuatan tempur Long Yi yang sangat tidak bisa diprediksi, tapi menghadapi orang-orang dari Balai Pil terutama Dan Bingyan, seorang jenius tak tertandingi, peluang untuk bisa menang sangatlah tipis. Apa yang harus kulakukan? Melihat seorang Jing Wuchen masih terdiam, Soyen berkata, "Kau tidak punya banyak waktu untuk terus berpikir seperti itu, karena mereka akan segera menemukan kita begitu membersihkan area di dalam goa itu." Jing Wuchen melihat pada Soyen, dia menggelengkan kepalanya menghela nafas yang berat lalu berkata sambil tersenyum getir, "Sejujurnya aku sangat ingin melenyapkan Danding, tapi saudara Xiao, menurutmu apakah kita bisa melakukannya dengan kekuatan kita saat ini?" Keputusasaan terkadang adalah semacam keberanian, tapi melakukan sesuatu yang mustahil dengan sengaja adalah tindakan yang tidak bijaksana. Soyen gelengkan kepalanya. "Apakah kau masih tidak yakin bahwa kita bisa menang?" Jing Wuchen kemudian menimpali, "Aku cukup mengenal kalian berdua. Selama perjalanan, kalian berdua telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa, dan itu telah membuktikan bahwa kalian memang bukan orang yang bisa dianggap remeh. Hanya saja kehadiran Danding di dalam tempat ini telah dikawal oleh Dan Bingyan dan juga sejumlah besar pasukan yang sangat kuat di sekitarnya. Menghadapi sekelompok besar para penjaga dan juga seorang jenius tak tertandingi, aku rasa kita tidak punya peluang untuk bisa menang. Aku tahu jika saudara Xiao mengerahkan seluruh kekuatannya, kau pasti akan menimbulkan kerusakan besar pada mereka. Namun kau sama sekali tidak boleh melenyapkan Danding di bawah perlindungan seorang Dan Bingyan. Jika itu terjadi, kau pasti akan memprovokasi publik secara terang-terangan terhadap Balai Pil. Bahkan jika kau dan juga aku bisa melarikan diri, kita pasti akan menghadapi murka dari Balai Pil setelahnya. Bukan hanya aku yang tidak tahan, tapi kau, Soyen, juga tidak tahan." Jing Wuchen tanpa sengaja menyebutkan nama Xiao adalah Xiaoyan. Sementara Soyen yang mendengarkan hal seperti ini hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Hahaha, jadi sebenarnya kau telah mengenaliku. Sepertinya kau sangat waspada terhadap Dan Bingyan. Biar ku katakan begini, aku masih memiliki sedikit kepercayaan diri untuk bisa melawan Dan Bingyan. Dengan mengatakan hal ini, aku ingin tahu apakah saudara Wuchen masih bersedia pergi bersama dengan diriku." Jawaban dari Jing Wuchen sangatlah penting bagi keputusan seorang Soyen tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mengambil langkah pertama balas dendam terhadap Balai Pil, goa ini merupakan lokasi yang sangat baik dan Soyen sama sekali tidak akan pernah melewatkan kesempatan langka seperti itu. Tapi begitu berita tentang dirinya yang melenyapkan Danding dan juga Dan Bingyan bocor, itu akan membawa klan Xiao pada bencana kepunahan.
Oleh karena itu meskipun Soyen memiliki kesan yang cukup baik terhadap Jing Wuchen dan percaya bahwa Jing Wuchen ini adalah orang yang bisa dipercaya serta layak untuk dijadikan teman, dia tidak akan pernah mempertaruhkan kelangsungan hidup dari seluruh klan Xiao. Jika Jing Wuchen memilih untuk pergi, maka Soyen hanya bisa melenyapkan Jing Wuchen untuk membungkam dia selamanya. Dan Soyen masih berharap di dalam hatinya, apabila Jing Wuchen tidak akan membuat pilihan yang akan mengecewakan Soyen saat ini. Suara pertempuran yang ada di dalam goa telah perlahan-lahan mereda. Jing Wuchen tahu bahwa waktunya untuk mempertimbangkan telah habis. Dia tak punya waktu untuk menunjukkan kegembiraan atau emosi lain terhadap pengakuan identitas Soyen yang telah tersirat. Dan dia juga tidak punya waktu luang untuk memperhatikan perubahan ekspresi dari Soyen. Jing Wuchen hanya menarik nafas dalam beberapa kali, lalu mengajukan sebuah pertanyaan. Seberapa besar kepercayaan dirimu? Soyen segera berkata, 50%. Jing Wuchen hanya bisa menelan ludahnya. Kepercayaan 50% adalah sesuatu yang sangat besar. Mata dari seorang Jing Wuchen langsung berbinar dan kemudian dia berkata, meskipun kemampuanku dalam melarikan diri sangatlah kuat, jika bukan karena bepergian bersamamu, aku pasti sudah lama kehilangan akal sehat dan juga mati di bawah pengaruh bulan purnama merah, dan pasti tidak akan pernah mampu bertahan sampai detik ini. Karena nyawaku telah diselamatkan olehmu, maka aku akan bertaruh denganmu. Kepercayaan diri 50%. Aku tidak pernah membayangkan akan ada kesempatan untuk berhadapan langsung dengan Danding. Tidak bertaruh akan menjadi tindakan yang bodoh. Hari ini aku Jing Wuchen akan bertarung bersama dengan saudara Xiao. Bahkan jika aku mati di dalam pertempuran ini, aku tidak menyesal. Soyen kemudian berkata, baguslah, aku Soyen tidak salah menilaimu. Tepat pada saat itu suara pertarungan di dalam goa telah berhenti. Soyen berbalik dan juga memimpin jalan untuk masuk ke dalam goa yang ada di balik batu besar ini. Di bawah pancaran cahaya dari langit-langit goa, seluruh pemandangan goa tersaji di hadapan Soyen dan juga Jing Wuchen serta Long Yi. Ini adalah sebuah goa yang cukup luas. Dinding kiri dan juga kanan dari goa memiliki sebuah retakan tak berdasar, dan lantai dari goa ini telah dipenuhi orang-orang yang telah bergelimpangan akibat dikalahkan oleh kelompok Danding. Tidak jauh dari pintu masuk goa tersebut telah dikelilingi puluhan penjaga. Danding dengan angkuh mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak ke arah Soyen dan juga dua lainnya. Sungguh ada jalan menuju surga yang tidak kau lalui, dan pintu menuju neraka yang kau masuki sendiri. Jing Wuchen, sebenarnya sudah lama aku menyadari kehadiranmu, tapi sayangnya aku ditahan oleh sekelompok orang gila ini. Kau tidak menyangka kan bahwa dirimu akan bertemu kembali dengan tuan muda ini? Aku yakin kau tidak tahu bahwa tuan muda ini berada di dalam goa. Kalau tidak, bukankah kau sudah melarikan diri sejauh mungkin? 3 orang idiot memasuki goa ini, mengira mereka bisa datang dan juga mengambil barang-barang dengan mudah. Sekarang apakah kalian bertiga tercengang? Mendengarkan ucapan dari seorang Danding, Soyen berkata di dalam hatinya, bocah sialan, aku secara khusus datang untuk dirimu. Jika bukan karena kau, aku bahkan tidak akan berada di dalam tempat ini. Tatapan mata Soyen menyapu tubuh dari seorang Danding, dan dia merasa sangat jijik atas kesombongan Danding ini di dalam hatinya. Danding dalam pandangan mata Soyen tidak memiliki kualifikasi untuk melawan dirinya, dan Soyen hanya tertarik pada satu orang, yaitu Dan Bingyan. Pandangan mata Long Yi juga telah mengabaikan Danding. Long Yi pun mengambil langkah mundur, lalu menghalangi jalan keluar dari pintu masuk goa ini. Sekarang, tubuh dari seorang Jing Wuchen tidak setenang biasanya ketika melihat sekelompok besar para penjaga dari seorang Danding dengan niat pertempuran yang luar biasa. Kemudian juga melihat tumpukan orang yang telah tewas di bawah kaki dari seorang Danding, membuat wajah Jing Wuchen langsung pucat pasi. Jing Wuchen berkata di dalam hatinya, sudah berakhir, sudah berakhir. Sepertinya hari ini aku akan kehilangan nyawaku. Awalnya kupikir pertempuran sengit dari luar hingga ke dalam goa ini akan menyebabkan mereka mengalami beberapa kerugian.
dan memberi Soyen kepercayaan diri 50% untuk menghadapi mereka. Aku tidak pernah menyangka bahwa seruan penyemangat yang kuat dari Balai Pil akan ditampilkan sepenuhnya di mana-mana. Sebelum memasuki alam ilusi, hanya ada 50 hingga 60 penjaga, tapi setelah bertempur sepanjang jalan, jumlah mereka masih tidak berkurang, tapi malah meningkat menjadi sekitar 70 hingga 80 penjaga. Yang paling penting adalah sepertinya Danding bahkan tidak bergerak di dalam pertarungan tadi. Jika Danding tidak bergerak, dan Bingyan juga pasti tidak bergerak, yang berarti kedua saudara kandung itu masih dalam kondisi kekuatan puncaknya. Bagaimana mungkin masih ada kepercayaan 50% untuk bisa memenangkan pertarungan ini? 80 lawan 3 adalah hal yang mustahil. Memikirkan hal seperti itu saja, rasa-rasanya kaki dari seorang Jing Wuchen sangat lemah. Tangan dari seorang Danding kemudian diangkat, dia menunjuk Jing Wuchen dengan ekspresi wajah penuh kemarahan, lalu mengatakan, "Jing Wuchen, ketika berada di alun-alun, kau berani mempermalukan tuan muda ini, dan hari ini aku tuan muda kedua akan memberikanmu sebuah pelajaran tentang apa artinya berharap kau mati." Dengan begitu banyaknya pengawal yang ada di dalam tempat ini dan juga perlindungan dari saudara perempuannya yaitu Dan Bingyan, maka Danding tidak perlu takutan pada siapapun. Namun detik berikutnya ekspresi arogan di wajah Danding dengan cepat membeku karena melihat reaksi dari Soyen dan juga dua lainnya sama sekali berbeda dari yang dia bayangkan. Awalnya dia mengira bahwa Jing Wuchen dan juga dua lainnya setelah memasuki goa ini dan menyadari mereka bertemu dengan dirinya, pasti akan sangat putus asa dan juga tidak berdaya. Namun siapa sangka bahwa adegan seperti itu tidak terjadi. Soyen benar-benar mengabaikan kata-kata Danding, sementara Long Yi juga masih acuh tak acuh menghalangi pintu keluar dari goa ini. Selain itu, meskipun wajah Jing Wuchen nampak pucat, namun dia telah berhasil menekan rasa gugup di dalam hatinya, dan pandangan mata Jing Wuchen juga telah memancarkan sebuah aura kemarahan. Danding melihat penampakan seperti ini, merasa sangat terhina, dan kemudian dia berkata, "Biar ku katakan padamu Jing Wuchen, gadis yang kau sukai itu telah aku kurung dan juga aku ikat dengan rantai pengikat surga dari Balai Pil di alun-alun di luar alam ilusi. Dia tidak bisa bergerak selama beberapa hari. Kau harus tahu bahwa begitu alam ilusi dibuka, siapapun yang masuk dalam waktu 3 hari akan dihapus tanpa ampun sesuai aturan di sini. Apakah kau ingin tahu betapa putus asanya kekasihmu itu dan juga sangat menyesalnya atas keputusan yang dia ambil pada saat itu?" Melihat wajah dari seorang Jing Wuchen berubah drastis, raut wajah dari seorang Danding menunjukkan sebuah senyuman puas, dan kemudian dia berkata kembali, "Dia pasti telah sangat menyesal karena mengikuti orang tak berguna sepertimu yang menyebabkan nasibnya seperti sekarang." Pandangan mata dari Danding kemudian melihat Soyen dan juga Long Yi sambil berkata, "Dan kalian berdua, bocah yang muncul entah dari mana, apakah kalian begitu bodoh sehingga tidak tahu kekuatan Balai Pil kami? Berani-beraninya kalian membela seorang Jing Wuchen." Tuan muda ini dengan tegas mengatakan pada kalian berdua, "Jika kalian menyinggung diriku, Danding, hari ini, tahun depan akan menjadi hari peringatan dari kematian kalian." Mendengarkan ancaman dari seorang Danding, Soyen masih biasa-biasa saja. Namun kata-kata dari Danding itu telah membuat wajah dari seorang Jing Wuchen semakin pucat. Bukan karena takut, melainkan karena amarah yang telah meluap-luap. Kemarahan telah membara dalam pandangan mata Jing Wuchen, dan kemudian dia berkata, "Danding, dasar kau jangkrik, bagaimana bisa kau begitu tidak berperasaan hanya demi menjaga wajahmu? Apakah kau bukan manusia? Kau itu benar-benar sampah masyarakat." Soyen tidak terlalu memperhatikan omelan marah dari seorang Jing Wuchen atau reaksi dari Danding. Tatapan mata dari seorang Soyen terus melihat pada sosok gadis cantik yang tidak lain adalah Dan Bingyan, yang juga tampak sama sekali tidak peduli dengan keributan di dalam goa ini.
Soyen ketika melihat Dan Bingyan itu dia memuji di dalam hatinya. Seperti yang sudah kuduga dia sangat kuat. Sekilas pandang saja sudah cukup membuat jantungku sedikit bergetar. Soyen melihat pada Jing Wuchen dan kemudian dia berkata, orang bernama Dan Bingyan memang sesuai dengan kata-katamu sangat kuat. Selain itu aku juga cukup setuju dengan ucapanmu. Balai Pil adalah tempat khusus yang telah menghasilkan sampah masyarakat. Hanya karena kalimat itu, karena sikap itu, aku akan membantumu melakukan balas dendam ini. Kata-katanya dilontarkan dari mulut Soyen bahkan lebih arogan daripada kata-kata seorang danding. Hal ini membuat para penjaga yang berada di sekitar tubuh seorang danding sangat terkejut. Danding kemudian marah. Dari mana datangnya orang bodoh ini? Berani-beraninya kau mengutuk Balai Pil dan berbicara begitu. Dengan sangat sombongnya, aku hanya mendengar bahwa bulan purnama merah menyebabkan orang menjadi haus pertempuran dan saling bertarung satu sama lain, bukan membuat mereka menjadi lebih bodoh. Kau benar-benar berani mengutukku? Dan kau juga berani menghina Balai Pil? Dasar bocah sialan, sebutkan namamu. Karena bukan hanya tuan muda ini yang akan menghancurkanmu, tapi aku juga akan memusnahkan seluruh klan yang ada di belakangmu. Soyen segera tertawa. Memusnahkan seluruh klanku? Apakah kau punya kesempatan untuk melakukan hal itu? Danding menganggap bahwa tawa dari Soyen hanya untuk menyembunyikan rasa takutnya, yang kemudian dia mengatakan, apakah sekarang kau takut? Soyen segera menatap dingin ke arah Danding sambil mengatakan, aku takut hanya dengan dirimu, sampah masyarakat. Tidak ada kata takut. Aku akan membiarkan kalian semuanya mati tanpa mengetahui alasan. Dengarkan baik-baik, aku adalah Soyen. Para penjaga pun langsung terkejut. Soyen? Dia sebenarnya adalah Soyen? Tidak heran, tapi aku hanya pernah mendengar bahwa dia cukup mahir dalam hal alkemis dan dia juga telah mendapatkan banyak uang. Para pengawal ini segera membicarakan nama dari Soyen, berbisik satu sama lain. Namun Dan Bingyan yang berada di sudut dari gua ini bahkan tidak mengangkat kelopak matanya ketika mendengarkan nama dari Soyen, seolah-olah nama itu tidak menarik baginya. Sementara Danding sangat terkejut, tapi hanya sesaat. Tak lama kemudian dia tertawa dengan cara yang aneh. Aku penasaran siapa sebenarnya kau. Ternyata dirimu adalah Soyen yang telah mendapatkan sedikit uang dengan beberapa resep pil obat. Bahkan tidak tahu nama keluarganya sendiri atau nilai dirinya sendiri. Pantas saja dia begitu tidak menyadari betapa besarnya langit dan bumi ini. Meskipun Danding mengatakan hal seperti itu, namun wajahnya tampak sedikit muram. Tawa dari seorang Danding tiba-tiba saja berhenti. Dia menunjuk Soyen dan berkata, kau hanyalah orang yang baru saja tiba di dalam benua Dodi beberapa hari yang lalu. Mengandalkan sedikit keberuntunganmu untuk mendapatkan beberapa resep pil obat dan beraninya kau pamer di depanku. Beraninya kau menghina dan juga memprovokasi Balai Pilku. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa reputasi dari Balai Pil yang telah berusia puluhan ribu tahun itu adalah sebuah kepalsuan? Ku bilang padamu Soyen, alasan Balai Pilku belum bertindak terhadap dirimu, membiarkanmu hidup untuk mendapatkan uang recehan itu, bukan karena kami menganggapmu penting, tapi karena kami menghasihani klan Xiao milikmu. Itu karena Balai Pilku juga meremehkanmu. Namun kau benar-benar menganggap dirimu sebagai orang hebat. Kata-kata dari seorang Danding ini membuat para penjaga yang ada di sekitarnya hanya menganggukkan kepalanya penuh semangat dan mereka memandang Soyen dengan tatapan mata iba. Soyen hanya mencibir dan kemudian dia berbicara dengan suara yang menggema. Hentikan omong kosong, menghina dan tidak berani melawan aku Soyen. Aku sudah merasakan kehinaan dari Balai Pil kalian. Hari ini aku akan melenyapkan kalian semuanya di dalam tempat ini dan anggap saja sebagai pembayaran atas bunga kecil yang telah diberikan oleh Balai Pil kalian. Danding berkata dengan marah, banyak omong. Berhentilah pamer karena bisa membuatmu mati di sambar petir. Kirimkan saja beberapa dari mereka. Lenyapkan Soyen menjadi 1000 bagian. Perintah dari Danding langsung membuat para penjaga yang sangat banyak itu bereaksi. Lebih dari 10 pria berjubah putih
yang paling dekat dengan Danding segera memperketat formasi mereka. Masing-masing memegang sebuah senjata melepaskan doki yang luar biasa, dan mereka tidak mengendurkan kewaspadaan hanya karena lawan mereka adalah 3 orang, yang jelas menunjukkan bahwa mereka adalah murid inti yang terlatih dari Balai Pil dan secara khusus bertanggung jawab untuk menjaga Danding. Selain 10 orang berjubah putih itu, para penjaga yang lainnya telah maju secara serempak. Setiap langkah dari mereka meningkatkan aura penindasan, bahkan aura ini telah membuat Jing Wuchen hampir tidak bisa bernafas. Melihat situasi seperti ini, wajah dari 10 orang berjubah putih pengawal pribadi Danding dipenuhi rasa jijik. Di mata mereka, Soyen dan juga 2 lainnya sama sekali bukan tandingan mereka. Meskipun reputasi dari Soyen tidaklah kecil dan dia telah dikenal oleh semua orang dari Balai Pil, namun itu hanya karena beberapa pil obatnya. Sangat jarang, sedikit yang memahami niat pertempuran dari seorang Soyen. Mungkin beberapa memang ada yang mengerti, tapi sekelompok penjaga yang sombong ini tentu saja tidak paham tentang kekuatan tempur dari seorang Soyen. Dan Bing Yan yang berada di sudut dari goa ini, sikapnya juga terlihat marah. Acuh tak acuh bukan berarti dia bisa dengan mudah diremehkan, dan juga bukan berarti kehormatan dari Balai Pil bisa diinjak-injak sesuka hati. Ekspresi wajah Dan Bing Yan berubah untuk pertama kalinya. Aura yang sangat menakutkan terpancar dari seluruh tubuhnya. Namun dia tidak menunjukkan tanda-tanda untuk bergerak, hanya menatap Soyen, Long Yi, dan juga Jing Wuchen. Terutama Dan Bing Yan ini memfokuskan pandangannya pada Soyen, seolah-olah seperti melihat orang yang akan mati. Soyen melihat tatapan mata meremehkan dari seorang Dan Bing Yan, dan kemudian dia berkata, "Apakah kau pikir kami bertiga tidak pantas untukmu mengambil sebuah langkah? Tunggu sampai aku mengurus semua orang ini, baru kita lihat siapa yang tidak pantas." Soyen berkata seperti itu di dalam hatinya karena merasa tidak terima diremehkan oleh tatapan mata sinis dari seorang Dan Bing Yan. Detik berikutnya, pandangan mata dari seorang Soyen melihat pada penjaga yang telah melangkah maju. Di antara puluhan penjaga itu, ada 3 orang penjaga dengan kekuatan yang luar biasa, membuat wajah dari seorang Soyen berubah menjadi muram. Dia harus memusnahkan musuh sepenuhnya tanpa ampun dan tidak akan pernah menyisakan siapapun untuk melarikan diri. Dengan pikiran itu, sebuah kilatan mengerikan muncul dari mata Soyen. Seketika dia melangkah pada kekosongan. Sosok dari Soyen hilang di tengah tatapan mata keheranan dari banyak penjaga. Dan ketika Soyen muncul kembali, energi mendalam dari dokinya pun langsung melonjak dan terkumpul di telapak tangannya, lalu menghantam kepala dari penjaga yang berada di barisan paling depan. Lalu diar! Penjaga yang terkena serangan telapak tangan dari Soyen bahkan tidak sempat mengeluarkan sebuah teriakan. Kali ini dia sudah tewas dengan pandangan mata yang tak bisa percaya bahwa dia mati dalam 1 kali serang. Namun Soyen tidak peduli. Sosoknya kembali menghilang, lalu memberikan serangan telapak tangan yang lain pada 2 penjaga yang ada di sekitarnya. Serangan telapak tangan ini sangatlah cepat, sehingga 2 penjaga itu yang belum pulih dari keterkejutan atas kematian rekannya juga telah terkena pukulan telapak tangan dari seorang Soyen, seketika menghancurkan organ dalam mereka. Hanya dalam beberapa detik saja, 3 penjaga telah tewas. Raut wajah dari seorang Dan Bing Yan penuh keterkejutan. Sungguh kecepatan yang luar biasa. Jing Wuchen kemudian segera mengatakan, "Bagus sekali." Kemenangan awal Soyen ini telah mengembalikan kepercayaan diri di dalam tubuh seorang Jing Wuchen. Dia kemudian melihat pada Danding yang telah dilindungi oleh 10 penjaga berjubah putih, lalu berkata dengan nada mengejek, "Danding, jangan berpikir bahwa kata-kata Balai Pil akan bisa melindungi dirimu. Jika bukan karena para penjaga ini, nasibmu tidak akan jauh lebih baik daripada ketiga penjaga tadi." Danding mendengarkan ucapan ini menjadi marah. "Beberapa semut kecil, itu hanya keberuntungan. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau bisa mencungkir balikkan langit? Apa yang masih kalian lihat? Pergi dan juga tangkap mereka." 7 penjaga kemudian bergegas untuk menyerbu ke arah Soyen dan juga Jing Wuchen serta Long Yi.
Meskipun ketujuh penjaga itu bergerak dengan sangat cepat, mereka masih saling melindungi dan juga segera melepaskan niat pertempuran. Tidak akan pernah memberikan Soyen kesempatan sedikit pun untuk menyentuh tubuh ketujuh penjaga ini. Sinar cahaya abu-abu redup terus mengembun di kepalan tangan mereka, dan ketika dokinya telah meningkat, cahaya abu-abu di tangan itu semakin terang. Ini jelas merupakan teknik Dao, bukan kelas rendah. Dan setelah terisi penuh, serangan gabungan yang dihasilkan juga tidak boleh diremehkan. Menghadapi beberapa gelombang energi yang cukup menggelegar, seperti itu Soyen hanya bisa mendengus. Dia mengulurkan tangannya untuk menghentikan Long Yi dan juga Jing Wuchen yang hendak bergerak. Energinya yang besar sekali lagi terkumpul pada tinjunya. Soyen kemudian menerjang maju, membawa kekuatan langsung ke dalam pengepungan dari 7 orang penjaga itu. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Soyen mampu mengalahkan seluruh penjaga yang berada di dalam tempat ini yang kemudian meruntuhkan kesombongan dari seorang Danding? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kobrol Sob.